Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-86 tanggal 27 Maret 2025 diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bahasa Indonesia sehari-hari adalah sebagai berikut. Malaikat itu berseru dengan suara yang keras, takutlah kepada Allah dan pergilah dan pujilah kebesarannya, sebab sudah waktunya Allah menghakimi manusia. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Ninna ibana ma marhite suara nagogo, habiari hamuma debata, jala puji hamuma habal gaonna, ainung ngadapot tikki di ibana laho manguhumi hajol maun, puji hamuma ibana namanoppa banua gijang, tanoon laut dohot mata mual. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita tetap masuk dalam pedoman bulan Maret tahun 2025 dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaannya dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi menyebarkan cahaya kemuliaannya dengan iman dan menyaksikan kemurahannya dengan iman dan pertobatan, supaya jelas ada harapan hidup kekal dan abadi. Dan ini dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perlakuanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang lain melihat perbuatan kita yang baik, yaitu memuliakan Bapa yang di surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan tadi sudah kita lihat bahwa malaikat berseru dengan suara yang keras untuk menghimbau supaya semua orang takut akan Allah, karena penghakiman sudah akan datang. Dan Dia sebagai pencipta langit dan bumi, laut, dan juga mata air. Apa makna dari perikop ini? Kita lihat.
ayat ini ya menyejukkan, menegaskan bahwa pentingnya menyembah Tuhan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa pentingnya menyembah Tuhan dan mengakui kuasanya sebagai pencipta. Jadi di sini menyembah Tuhan dan mengakui kuasanya sebagai pencipta. Itulah makna daripada perikop ini. Apa pesan moral daripada perikop ini atau makna tersebut? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah hidup sesuai kehendaknya dan menjauh dari hal-hal yang mengalihkan perhatian dari iman yang teguh dan percaya pada Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa mengalihkan iman kita, itu harus kita jaga. Jangan sampai kita bisa mengalihkan keyakinan kita akibat dorongan daripada daging atau adanya kebutuhan duniawi. Jangan sampai kita tergoda. Dan apa yang bisa mempengaruhi bahwa bisa mengalihkan perhatian kita untuk percaya pada Tuhan? Ada 3 tantangan yang besar. Pertama, selera dan nafsi. Karena selera bisa membuat pertentangan. Karena nafsu kita bisa tergoda. Kemudian kesombongan dan kepura-puraan. Kadang-kadang kita berlindung pada popularitas orang lain, padahal kita tidak kenal dengan dia. Tapi kita membangga-banggakan dia dan seolah-olah kita tahu persis siapa dia. Ya, kadang-kadang ini di Laputuak terjadi ya, membicarakan politik, pertempuran antara Israel dan juga di Palestina dibicarakan panjang lebar, padahal tidak tahu apa maksud daripada perjuangan tersebut. Itulah ada istilah kesombongan dan kepura-puraan, membicarakan hal-hal yang tidak mereka tahu. Kemudian yang ketiga ada aspirasi dan ambisi. Karena aspirasi kita bisa membuat berubah haluan. Karena ambisi kita bisa menghalalkan segala cara. Itulah tantangan dari pesan moral pada pagi hari ini. Sekarang apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Ya. Mari kita lihat. Pembelajaran daripada kitab Wahyu ini, pertama, pentingnya menyembah Allah sebagai pencipta dan mengingatkan kita akan datangnya penghakiman. Hal ini menunjukkan ya, penghormatan dan pengakuan kita atas kuasanya. Jadi dengan adanya penghakiman, maka kita diwajibkan untuk menghormati yang menghakimi kita dan mengakui kekuasaannya, bahwa dialah yang menentukan hidup kita. Maka di sini saya selalu mengatakan ya, kita harus berfokus pada tujuan akhir, life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang, the new of Jerusalem. Adanya di Jerusalem yang baru. Itulah tujuan akhir hidup kita. Pembelajaran kedua, dalam kehidupan sehari-hari
Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjauhi dari hal-hal yang mengalihkan perhatian dan iman percaya kita. Jadi tetap menjauhi hal-hal yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Dan mari kita selalu mendekati yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Pembelajaran yang ketiga. Kitab Wahyu menggambarkan saat-saat akhir di mana umat manusia diingatkan. Ini peringatan untuk tidak mengabaikan panggilan Tuhan, agar mereka kembali kepadanya dan menjauh dari segala tipu daya yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Jadi menjaga adanya tipu daya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada penghakiman akhir daripada hidup kita. Maka kita dituntut untuk siap menjalani penghakiman itu. Dan ada istilah segitu, berani karena benar, tapi kita takut karena salah. Kalau kita berada dalam kebenaran, tidak ada masalah menghadapi penghakiman yang akan diberikan oleh Tuhan. Pembelajaran yang keempat, melalui ajaran ini. Nah, jadi melalui ajaran ini yang terlalu waspada, penghakiman ada, kita diajak untuk menerangkan bagaimana hidup sehari-hari. Jadi merefleksikan pengabdian kepada Allah, terutama di masa-masa yang penuh tantangan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus merefleksikan atau menyatakan sikap untuk mengabdi kepada Allah. Jadi pengabdian kepada Allah adalah suatu implementasi dari kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa benar-benar selamat di hadapan Tuhan. Sekarang kita sudah melihat pembelajaran pesan moral dan makna perikop ini. Kita sekarang masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan besar yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, mengapa ketakutan akan Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan iman yang kuat? Kenapa takut akan Tuhan dikatakan sebagai fondasional prinsip untuk iman yang kuat? Kenapa? Ketakutan akan Tuhan menjadi fondasi bagi kehidupan iman yang teguh. Jadi dikatakan di sini adalah ketakutan akan Tuhan menjadi fondasi iman yang teguh. Kenapa? Karena itu mencerminkan rasa hormat dan kewaspadaan kita terhadap kebesarannya. Jadi artinya kita menghormati dan juga adalah waspada pada kebesaran Tuhan. Fondasi kita untuk menjaga kebesaran Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, ketakutan akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan. Jadi di sini digambarkan bagi orang bodoh dan orang yang pintar. Bagi orang yang pintar, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, pengetahuan itu sia-sia, bukan artinya. Nah, kemudian kalau orang bodoh, katanya ya di sini bahwa menghina hikmat dan didikan. Jadi tidak menghargai hikmat dan didikan itu bagi orang bodoh. Nah, itulah yang dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah foundational prinsip untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi permulaan daripada pengetahuan. Nah, jadi rasa takut akan Tuhan menjadi dasar bagi iman yang kokoh dan mengarahkan kita untuk menghormati kebesaran dan kudusnya Tuhan. Jadi ini bisa menjadi mengajarkan kita untuk menghormati kebesaran dan kudusnya Tuhan. Hal ini bukan hanya membentuk karakter kita, tapi juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, menjadikan kita lebih peka terhadap tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya membentuk karakter dengan mengakui kebesaran dan kekudusan Tuhan, bukan hanya menciptakan karakter kita yang baik, tetapi di sini dikatakan juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, menjadikan kita lebih peka terhadap tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan mengagungkan Allah dalam konteks tantangan sehari-hari. Artinya ada tantangan sehari-hari, tapi kita tetap mengagungkan Allah. Di sini kita lihat Tuhan Allah sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi menjadikan Dia sebagai pusat aspek kehidupan kita, meskipun di tengah berbagai kesulitan. Jadi kesulitan yang kita hadapi bukan menjadi tantangan untuk tetap mengagungkan Tuhan, untuk tetap pusat daripada perhatian kita untuk memuliakan Dia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan sebagai berikut. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi menjaga keagungan Tuhan dalam hal tindakan dan sikap dan perilaku kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka itulah yang menjadi keagungan Tuhan yang selalu kita dahulukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kemudian menunjukkan bahwa segala tindakan yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, interaksi dengan orang lain, maupun keputusan sehari-hari, seharusnya
dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Itulah dikatakan bekerja untuk Tuhan. Menjaga motivasi dan cara berpikir kita yang mencerminkan iman, percaya, dan pengharapan kita pada Tuhan. Meskipun dalam situasi sulit, ya, mengagungkan nama Allah, kita telah mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan hikmat. Jadi cara berpikir kita, motivasi kita, itu harus kita arahkan, ya. Dan pekerjaan kita berinteraksi dengan orang lain maupun keputusan sehari-hari yang kita ambil dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah tujuannya memuliakan nama Tuhan. Kemudian dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Dalam kesesakan kita tuh ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan, sepanjang kita mengajukan permohonan doa kepada Tuhan. Jadi dengan prinsip ialah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi atau menjalankan karakter Allah, dan juga untuk menjala manusia, atau dalam pemberitaan firman Tuhan ke semua orang. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan keamanan bagi kita. Maka apapun terjadi di dunia ini, biarpun bumi bergoncang atau gunung-gunung yang di laut menjadi meledak, dan air tsunami segala macam, banjir bandang, kita tidak perlu takut, karena ya, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keamanan kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara kita mengenali dan menjauhi tipu daya yang dapat mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Jadi adanya godaan-godaan, tipu daya yang bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengenalinya? Dalam Alkitab, ya, kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat memisahkan kita dari kasih dan tuntunannya. Jadi kita diajarkan oleh kita untuk tetap peduli dan tidak menggoyahkan iman kita, tidak memisahkan kita dari kasihnya dan tuntunannya. Seperti dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Dan bagaimana cara? Yaitu bagaimana cara kita dengan memelihara iman, tetap fokus bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Pertama adalah kita harus bergaul dengan komunitas gereja yang saling mendukung
dan membantu untuk menjaga iman, percaya, dan memberikan penguatan. Jadi untuk menguatkan dan menjaga keutuhan iman kita, harus banyak kita bergaul dengan komunitas gereja yang seiman untuk mendapatkan bantuan dan pengarahan dan saling membantu dan menolong dalam situasi yang kita hadapi. Itulah cara kita untuk menjaga supaya kita bahwa firman Tuhan itu tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dengan menggali beberapa pengalaman dari teman-teman komunitas yang satu iman dengan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Janganlah kamu mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab segala sesuatu yang ada dalam dunia, yakni keinginan daging, dan kegembiraan, keinginan mata, dan kebanggaan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah, ia akan hidup selama-lamanya. Kenapa dikatakan jangan bergaul dengan dunia ini? Karena keinginan dunia ini berbeda dengan keinginan Bapa. Artinya lebih menjurus kepada hawa nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Itulah keinginan dunia. Maka dikatakan siapa yang menumpahkan perhatiannya kepada keinginan dunia, dia tidak mendapatkan kasih Allah, karena sangat berbeda dengan keinginan daripada Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu, dengan perubahan yang dikehendaki oleh Allah, dan menyenangkan hati Allah, sehingga kita menjadi sempurna, mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Itulah makna daripada perikop hari ini. Kemudian ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hati dan fokus kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal duniawi yang dapat mengalihkan perhatian dari Tuhan, dan hendaklah kita fokus dengan tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati.